Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amara Bani dengan NPM 2131040035 dan kawan saya yaitu Fauzia Alfiana dengan NPM 2131040028. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Faktor Budaya dan Globalisasi dalam Komunikasi Politik. Kami berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Angga Natalia MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membahasnya pada saat ini. Dalam konteks komunikasi, kampanye merupakan segala kegiatan yang bersifat membujuk. Intinya, di dalam kampanye terjadi serangkaian tindakan komunikasi yang ditujukan untuk membujuk sejumlah besar halayak. Di sini terlihat bahwa untuk mencapai efek yang diharapkan, penting sekali untuk mengenal siapa halayak, apa yang dinilai penting dan tidak penting oleh halayak. Dengan kata lain, perlu untuk menggali budaya dari halayak yang akan dipersuasi. Pada era reformasi ini, diketengahkan cara kampanye yang sedikit banyaknya mengadaptasi cara-cara berkampanye model Amerika. Mereka berusaha memikat masyarakat dengan membentuk persepsi dan opini yang baik. Akibatnya muncullah konsultan-konsultan politik berbasis komunikasi terutama public relation. Para kandidat berusaha membentuk citra yang bisa diciptakan melalui media televisi. Melalui televisi, masyarakat bisa langsung melihat sosok penampilan dari para kandidat dan tidak terbatas pada program yang ditawarkan. Pengertian citra itu sendiri abstrak, tapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik, positif maupun negatif, yang khususnya datang dari halayak. Sasaran dalam hal ini para konstituen dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, berbagai teknik kampanye dilakukan, berputar di kegiatan membangun pencitraan, antara lain dengan membeberkan keberhasilan-keberhasilan yang pernah diraih sang kandidat, seakan memberi gambaran kepada masyarakat bahwa ia hebat dan ia telah berhasil, sehingga paling layak untuk dipilih. Para aktor politik, baik politisi, figur politik, birokrat, aktivis kelompok kepentingan, kelompok penekan, maupun jurnalis media massa, saat ini semakin dekat dan akrab dengan penggunaan internet, baik sifatnya statis maupun dinamis. Dinamika komunikasi politik pun banyak dipengaruhi oleh partisipasi para netizen yang tidak hanya berbagi pesan tetapi menjadikan internet sebagai ruang publik baru. Maka dari itu, perlu sebuah terobosan baru dari komunikasi politik sehingga dapat menjamin keefektifan dalam komunikasi politik. Terobosan baru di era globalisasi tersebut adalah melalui komunikasi yang lebih efektif dengan didukung sarana teknologi dan komunikasi yang sedemikian maju di zaman sekarang ini. Hadirnya kemudahan komunikasi khususnya dalam komunikasi politik berharap memberikan manfaat positif tentunya dalam tatanan pemerintahan di era globalisasi saat ini. Penggunaan internet untuk kegiatan politik kini semakin marak. Sistem politik berjalan kian demokratis. Kondisi yang diperoleh pasca gerakan reformasi ini memungkinkan tumbuh kembangnya kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan menyatakan pandangan baik lisan maupun tulisan. Kebebasan itu pula yang telah menyebabkan setiap orang dapat mengakses dan menggunakan internet guna mengartikulasikan ide, gagasan, pemikiran, ajakan, protes, himbauan, bahkan juga tekanan kepada kekuasaan. Fenomena ini dengan sendirinya memunculkan ruang publik baru dalam proses penguatan demokrasi di dunia. Tidak berlebihan jika kita menyebut fenomena komunitas virtual di web jejaring sosial seperti Facebook ini sebagai bentuk kontemporer dari ruang publik. Wilayah itu disebutnya sebagai ruang publik, yakni semua wilayah yang memungkinkan kehidupan sosial kita untuk membentuk opini publik yang relatif bebas. Ini merupakan sejarah praktek sosial, politik, dan budaya, yakni praktek pertukaran pandangan yang terbuka dan diskusi mengenai masalah sosial yang memiliki dampak luas pada halayak. Penekanannya pada pembentukan kepekaan sebagai praktik sosial yang melekat secara budaya. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.